Shalom Bapak Ibu, Shalom juga jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, kita masih boleh diizinkan beribadah pada saat ini. Dan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kita. Dalam situasi saat ini, kita masih boleh beribadah lewat live. Mari kita saat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami mau datang Tuhan memuliakan-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami layak memuji dan mengaku Engkau Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Allah yang mulia. Bertata di kerajaan
mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam Filipi pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7 demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sebagai sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita berdoa. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah jadi di dalam Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah memerintah di dalam hatimu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum jauh kita masuk dalam hadirat Tuhan, banyak hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati kita. Supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang mengganjal dalam hati kita. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi, karena kita tahu Dia Allah yang sama Maha Pengampun bagi kita. Sehingga dengan kerendahan hati kita, mari kita datang mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Mari Bapak Ibu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, segala kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, inilah Tuhan kerendahan hati kami. Kami rindu Tuhan menyelidiki hati kami. Kami rindu Tuhan lihat hati kami Tuhan yang penuh dosa ini. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang Maha Pengampun Tuhan. Sehingga dengan kerendahan hati kami Tuhan datang mengakui setiap kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan, banyak hal yang kami lakukan yang tidak mengenyangkan hati Tuhan. Tapi kami punya Allah yang Maha Pengampun Tuhan. Sehingga kami terus mengalami pengampunan yang daripada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur
untuk pengampunan yang Tuhan berikan baik kira saat ini Tuhan. Dan kami telah siap dengan urapan-Mu Tuhan, lewat firman-Mu yang kami dengarkan nanti Tuhan. Karena hati kami telah dilegakan dengan hal yang tidak menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita bersyukur hingga saat ini atas pemeliharaan Tuhan bagi kita. Karena kita tahu Dia adalah gunung batu kita, pelindung kita, bahkan tanduk keselamatan kita. Sehingga kita memuji dan menyenangkan Dia. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan lagi bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga Amin. gunung batuku, bahwa Tuhan juga Kota bentengku, kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. katakan aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang Tempat tinggi. perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Mari sama-sama orang percaya di seluruh dunia mengucapkan pengakuan Imam Rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi kimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita, karena kita tahu Allah lah sumber penghidupan kita, yang boleh kita serahkan segala kehidupan kita kepada Dia. Kita nyanyikan pujian, Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar Tuhan, tak ada satu pun yang dapat menghibur kami Tuhan, tak seorang pun yang dapat menolong kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan jawaban hidup kami. Itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga jemaat kami, jemaat GKSI ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh jemaat kami Tuhan, baik dalam pekerjaan, usaha, bahkan kesehatan mereka Tuhan berkati Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan berkati juga Tuhan. Secara khusus untuk keadaan situasi saat ini Tuhan yang masih mencekam virus corona Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga seluruh jemaat kami boleh terlindungi Tuhan daripada virus ini Tuhan. Boleh kami sehat, boleh kami kuat dalam menghadapi situasi ini Tuhan. Kalaupun ada jemaat kami Tuhan yang terimbas daripada virus corona ini Tuhan, kami berdoa Kau Tuhan yang memberkati jemaat ini Tuhan. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Berikan kepada kekuatan Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam menghadapi keadaan sekarang ini Tuhan. Kami hanya berserah dalam tangan Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sampai sekarang masih mengikuti pembelajaran lewat online Tuhan, yang mungkin membuat situasi kurang terlalu nyaman Tuhan atau kurang memuaskan Bapa. Tapi kami berdoa biarlah Tuhan
Kau berkati anak-anak kami Tuhan, boleh mereka tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang ada Tuhan. Dan biarlah mereka terus mencapai cita-cita mereka Tuhan dan masa depan mereka dengan baik. Dan juga orang tua juga berkati sehingga mereka dengan sabar, dengan teliti mendampingi anak-anak dalam pembelajaran online saat ini Tuhan Yesus. Banyak Tuhan yang kami alami sebagai orang tua, kami merasa kurang puas dengan situasi sekarang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap orang tua Tuhan dalam menghadapi anak-anak dalam pembelajaran online saat ini Tuhan. Sehingga diberikan kesabaran dalam menghadapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi sekarang ini Tuhan yang boleh virus corona ini masih merajalela Tuhan, bahkan ada penambahan juga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang menyelenyapkan semua virus corona dalam bangsa kami ini Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, sehingga boleh Tuhan berikan hikmat bagi mereka bagaimana bisa mengatasi atau mengendalikan atau membuat solusi. Bagaimana kami bisa lebih sedikit yang terhindar daripada virus ini Bapak. Dan juga kami berdoa untuk para medis, kami berdoa para dokter dan yang berhubungan dengan rumah sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati mereka dalam menjalankan tugas mereka di rumah sakit Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan sehingga mampu melakukan setiap tugas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara Natal kami mulai bulan 12. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap acara ini boleh berjalan dengan baik. Baik Natal PPA, PPMG, PPR, dan PPW. Kami berdoa biarlah, dan Natal umum Tuhan. Bahkan dalam tutup tahun nanti Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap acara ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan panitia yang sudah terpilih Tuhan boleh bekerja sama dengan baik, ada kesehatan, ada tim yang solid sehingga boleh acara ini, ibadah ini boleh berjalan dengan baik nantinya Bapak. Bahkan dana yang kami butuhkan juga dalam acara Natal ini Tuhan, biarlah Tuhan yang mencukupkan menyediakan gerakan setiap jemaat boleh memberi dalam mendukung daripada acara Natal ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan kami yang ada di jajaran GKK Sinode. Kami berdoa untuk Pendeta Tahun Rasi Bu Halimah yang ada di GKK Dharma Sakti, Vikaris Sri Indah yang ada di GKK Sukakarya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati para hamba-Mu ini sehingga mereka melayani dengan baik, boleh mencari jiwa, menggembalakan jemaat yang sudah ada, dan juga berkati juga setiap kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, dan juga rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan berkati juga Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan yang mereka alami selama mereka melayani di tempat gereja mereka masing-masing Bapak. Berkati juga seluruh jemaat mereka agar mereka tetap setia dalam mengikuti Yesus Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk sinode kami Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap pengurus sinode bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Dan juga untuk pembangunan aula sinode Tuhan berkati juga agar boleh berjalan dengan baik. Dan yang dibutuhkan juga Tuhan sediakan sehingga boleh semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan doa kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mengagungkan Dia karena kita tahu Dialah sangat luar biasa dalam hidup kita. Dialah yang agung, yang layak kita puji. Kita nyanyikan pujian. Masuk ke Maha Kudus. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Silakan Tuhan, memuji Tuhan, karena keagungan dan kebesaran bagi kami.
tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembahmu. Ku menyembahmu, Ku sembahmu. ku sembahmu, Menyembahmu. ku menyembahmu, Ku sembahmu Tuhan. ku sembahmu, sebab namamu kudus, Katakan ku menyembahmu Tuhan. ku menyembahmu, Ku sembahmu Tuhan. ku sembahmu, Ku menyembahmu. ku menyembahmu, Ku sembahmu. ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Katakan lagi ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, Kami Tuhan. ku Menyembahmu Tuhan. Karena
Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang sudah mati menebus, menyelamatkan jiwa kami. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi rema penuntun dalam segala hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak terasa 11 bulan kita boleh melalui tahun 2020. Penuh dengan perjuangan, namun kita memuliakan Tuhan. Oleh karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Tuhan masih memberikan kita nafas sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita, bagi Bapak Ibu yang ada Alkitab maupun yang ada di rumah bisa mengikutinya. Saya akan memulai dari perikopnya, Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah, mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Ayat yang ke-17. "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tuminya terhadap aku.
Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat nats firman Tuhan ini, di bawah tema yang diberikan oleh gereja yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat bahwa sejak dulu penolakan terhadap Yesus Kristus sudah terjadi, bahkan sampai hari ini pun ada banyak orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita dan memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan. Dia adalah Adonai, Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita tidak perlu meragukan keilahian Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhanmu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sering kita mendengarkan orang bertanya kepada kita bahwa di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus berkata akulah Tuhan. Tetapi hari ini kita melihat jelas bahwa Yesus pernah berkata, akulah guru, akulah Tuhan, akulah Krios, akulah Adonai. Itu artinya bahwa Dia Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga kalau kita percaya kepada Dia pada saat ini, itu tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena memang Dia Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah yang menyelamatkan jiwa kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus Tuhan bukan berdasarkan pengakuan orang, tapi memang Dia adalah Tuhan. Memang Dia adalah Allah. Memang Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, kita akan melihat dalam nats firman Tuhan ini, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang harus kita percayai? Yang pertama, kita melihat di situ bahwa Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Dia adalah Tuhan dan keilahiannya tidak diragukan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan dan mengingatkan kita kembali. Kalau kita menyembah Yesus, memang Dia adalah Tuhan. Dari mana kita tahu? Dia sendiri yang berkata, dan murid-muridnya juga mengakui bahwa Dia adalah guru. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, dari mana kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Hal yang kedua yaitu Yesus Maha Kasih. Dari mana kita ketahui itu? Dalam ayat yang pertama dikatakan di situ, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mengasihi mereka sampai kesudahan, itu artinya bahwa Yesus mengasihi murid-murid, bahkan orang-orang yang percaya sampai akhir. Sampai kapan? Sampai akhir, sampai Dia mati menggantikan manusia yang berdosa itu di atas kayu salib. Sampai mati, kasih agapao tanpa menuntut balas bagi saudara dan saya, tanpa meminta supaya kita mengasihi Dia. Ya, tanpa syarat Dia mengasihi kita dengan kasih agapao. Walaupun sekalipun bagaimanapun keadaan manusia, Dia mengasihi. Dari mana kita mengetahui hal itu? Terbukti ketika Yudas Iskariot hendak mengkhianati Dia, sudah tahu. Tetapi Yesus sebagai Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia sangat mengasihi.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa kasih Yesus adalah kasih yang berkualitas. Kasih Yesus itu adalah kasih yang dahsyat, kasih yang bisa memahami, menerima keberadaan manusia. Di sini itulah kita mengetahui bahwa dia adalah, Yesus adalah Tuhan. Kalau manusia ketika dia dikhianati, maka cepat sekali dia meninggalkan, kecewa, dan bisa juga dia tidak mengasihi lagi. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, maka dia mampu mengasihi orang yang mengkhianati dia, orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi dia, orang yang mengecewakan dia, orang yang melakukan dosa, dia tetap mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Tuhan itu. Dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia memberikan hidupnya untuk menebus manusia yang berdosa. Pembasuhan kaki para murid merupakan tindakan simbolis tentang penebusan Yesus Kristus. Ini buktinya bahwa dia mengasihi umat Tuhan. Pembasuhan kaki para murid juga sedang mengajarkan kita bahwa Yesus melakukan semuanya itu didorong karena kasihnya kepada murid-muridnya. Didorong karena dia mengalami kerendahan hati yang sungguh luar biasa, yang akhirnya nanti dia merindukan supaya para murid-muridnya, setiap para pengikutnya, bahkan kepada kita pada saat ini, memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini sedang mendorong para murid untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia sungguh mengasihi, sehingga dia juga mengingatkan kepada para murid-muridnya, supaya para murid-muridnya juga mengasihi orang lain seperti dia mengasihi para murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengasihi kita. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia memberikan segala-galanya bagi kita. Bahkan dalam rupa Allah, dia mau menjadi sama seperti manusia, menjadi hamba. Dia membasuh kaki para murid-muridnya. Dia memberikan satu keteladanan supaya kita juga mampu mengasihi sesama kita. Maka dia katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan hal yang kedua, yang diberikan kepada kita melalui Allah yang maha kasih itu adalah dia memberikan keteladanan hidup di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain karena ia mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki para murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Bapak Ibu, dia membasuh kaki Yesus oleh karena didorong oleh kasihnya kepada para murid-muridnya. Kalau kita memahami tradisi orang Yahudi pada zaman itu, ketika mereka bertamu atau masuk di dalam rumah, maka di depan rumah itu mereka sudah menyediakan baskom. Untuk apa? Yaitu tempat pembasuhan kaki mereka. Kenapa? Karena ketika mereka keluar, walaupun mereka sudah mandi dari rumah mereka dan mereka bertamu, mereka memang sudah bersih, tetapi kaki mereka itu penuh dengan lumpur. Karena sandal mereka bukan seperti sepatu kita yang saat ini pantofel gitu ya, tertutup. Tetapi sandal mereka waktu itu adalah yang hanya dikasih tali gitu ya, tali-tali begitu saja. Sehingga ketika mereka keluar dan mereka ingin bertamu atau pergi ke rumah orang, itu kaki mereka pasti kotor. Ya.
Sehingga tradisi mereka sebelum mereka masuk dalam rumah orang lain atau di rumah mereka, maka mereka harus membasuh kaki mereka. Mereka harus membersihkan kaki mereka. Ya. Dan ini hanya dilakukan oleh para hamba, doulos, hamba. Ya. Majikannya atau tuan rumahnya memberikan perintah kepada hamba-hamba ini supaya setiap tamu yang akan datang di rumah mereka, maka harus membasuh kaki setiap orang tamu. Ini dilakukan oleh hamba, oleh doulos, ya, oleh orang yang paling rendah. Ini tradisinya. Tapi luar biasa, di sini kita melihat bahwa Yesus sendiri yang membasuh kaki para murid-muridnya. Pasti para murid-muridnya kaget ya dengan tindakan yang Yesus lakukan ini. Tapi kita harus memahami kenapa Yesus akhirnya membasuh kaki para murid-muridnya. Ternyata di dalam Lukas, kalau kita melihat dalam Lukas 22, mereka di sana sedang memperdebatkan mereka bahwa siapa yang tertinggi di antara mereka. Ya. Akhirnya Yesus memberikan contoh keteladanan dalam hidup mereka bahwa tidak ada yang lebih tinggi di antara mereka. Sehingga dia membasuh kaki para murid-muridnya. Kita melihat di situ, ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Dia membasuh, dia membersihkan kaki para murid-muridnya. Itu adalah keteladanan yang Yesus berikan kepada para murid-muridnya dan juga kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kerendahan hati. Kerendahan hati ini didorong oleh kasih-Nya yang begitu dalam bagi murid-muridnya. Sehingga dia tidak melihat lagi bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi dia mengambil rupa seorang hamba dan dia membasuh kaki para murid-muridnya. Makanya di dalam nats firman Tuhan kita tadi di dalam Filipi 2 pasalnya yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Allah yang maha besar, dia adalah Allah yang maha tinggi, dia adalah Allah yang maha kudus, tetapi dia mengambil rupa sebagai hamba. Dia memberikan contoh yang luar biasa bagi murid-muridnya dan bagi kita pada saat ini. Yaitu dia melayani dengan ketulusan, dengan hati yang begitu mengasihi. Ya, sehingga dia membasuh kaki para murid-muridnya. Sampai Petrus dia berkata, apa yang engkau perbuat bagiku? Petrus kaget. Ya. Kok bisa? Kenapa engkau Tuhan mau membasuh kakiku? Aku ini mungkin kalau dibahasakan dalam bahasa sehari-hari, aku ini kan orang berdosa. Ya. Aku tidak layak dibasuh kaki oleh Tuhan, oleh Allah yang maha besar itu. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan di situ, ayat yang ke-6, maka sampailah ia ke Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Dia mengungkapkan satu kegagetan. Apa? Apakah engkau Tuhan mau membasuh kakiku? Engkau membersihkan kakiku? Sesungguhnya yang bisa membasuh kakiku adalah hamba yang tidak berguna itu. Hamba yang tidak ada nilainya itu. Doulos itu. Itu yang mestinya yang membasuh kaki. Tapi kenapa engkau Tuhan yang membersihkan, yang membasuh kaki? Apa kata Yesus dalam ayat yang ke-7? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan kepada Petrus, engkau tidak memahami apa yang kuperbuat sekarang, tetapi sesungguhnya nanti engkau memahaminya. Apa artinya?
Yesus sedang mengatakan bahwa hanya Aku yang mampu membersihkan engkau. Hanya Akulah yang mampu menebus engkau, menyelamatkan jiwamu. Tidak ada di tempat yang lain, tetapi hanya Tuhanlah yang menyelamatkan engkau. Itu maksudnya. Hanya Yesus yang sanggup memberikan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Lalu Petrus melanjutkan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya? Jawab Yesus, tidak. Jika Aku tidak membasuh, ulangi yang ke-8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau Aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Artinya, orang yang tidak menerima penyucian, pengudusan, pengampunan daripada Yesus Kristus, maka dia tidak mengalami kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus katakan, hanyalah Aku yang mampu menyucikan engkau. Hanyalah Yesus jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan itu. Yang mampu menyucikan manusia berdosa itu adalah hanya Yesus Kristus. Jikalau Tuhan tidak membersihkan, kalau Yesus tidak membasuh, itu artinya juga bahwa manusia tidak disucikan dari dosa-dosa. Lalu Petrus lanjutkan dalam ayat ke-9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Apa artinya Bapak Ibu? Kenapa Petrus berkata, jangan hanya kakiku kalau begitu Tuhan, tapi juga tanganku dan kepalaku. Tapi jawab Yesus dikatakan dalam ayat yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Apa artinya ini nats firman Tuhan? Kenapa Tuhan katakan tidak perlu lagi? Kan kamu sudah mandi dari rumah kamu tadi. Ya, cukup kakimu saja yang dibasuh. Kalau kita melihat dalam makna rohaninya, yaitu bahwa Yesus berkata, cukup satu kali menerima Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat selama-lamanya dalam hidup kita. Satu kali saja. Ya. Tidak perlu mengulang-ulang mengundang Yesus masuk dalam hati kita, tapi cukup satu kali saja. Tapi perlu setiap hari dibersihkan karaktermu, sikapmu, perilakumu melalui kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Artinya bahwa tindakan kita, perbuatan kita, perilaku kita perlu dibersihkan setiap hari. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah keteladanan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu merendahkan diri, melayani para murid-muridnya. Saat ini juga Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain. Melayani satu dengan yang lain dengan ketulusan tanpa menyombongkan diri sendiri. Tetapi di dalam kerendahan hati. Rendah hati. Walaupun dia Tuhan, tetapi dia mau menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba. Saat ini juga Bapak Ibu, kita melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan kerendahan hati. Lakukanlah aktivitasmu dalam setiap hari di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah memahami kasih Kristus di dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk memiliki kerendahan hati di dalam Yesus Kristus. Lalu kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain tidak dilihat dari status sosialnya. Ada banyak orang yang membeda-bedakan orang. Aku melayani kalau dia adalah orang yang memperhatikan saya. Ini namanya bukan kasih Bapak Ibu. Ini namanya memanfaatkan pelayanan. Tetapi sesungguhnya kasih itu
tidak melihat status. Menghormati seseorang itu juga bukan melihat dalam hal statusnya. Ada satu cerita seorang nenek-nenek tidak diperhitungkan dalam satu gereja. Lalu pendeta ini berkata, kamu setiap minggu datang, tetapi pekerjaanmu hanya tidur di pojok sana. Tetapi seorang nenek ini berkata, iya. Dia tidak dianggap di dalam gereja. Semua aktivis menganggap bahwa nenek ini hanya merepotkan saja setiap minggu, mengganggu ibadah. Kenapa? Karena dia hanya tidur di pojok sana. Lalu seorang nenek yang rendah hati dia berkata, iya, terima kasih untuk penilaian Bapak Pendeta, terima kasih untuk penilaian para majelis aktivis bagi saya. Tetapi sesungguhnya saya bukan tidur, tetapi saya sedang mendoakan saudara supaya ketika saudara melayani dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita menilai orang dari penampilannya. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Mestinya kita harus melihat dia seperti Tuhan memandang dia. Satu jiwa itu adalah sesuatu yang berharga. Oleh karena itu terimalah jiwa-jiwa itu. Walaupun menurut secara sosial dia tidak seperti saudara dan saya. Tetapi terimalah dia sebagai jiwa yang berharga di mata Tuhan. Jangan dibanding-bandingkan, jangan dibeda-bedakan, tetapi layanilah dia, kasihilah dia seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Hal yang ketiga, dari mana kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Di dalam ayat yang pertama, ada beberapa kali di dalam ayat yang pertama sampai ke-20 dia berkata, aku tahu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan di situ, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Yesus tahu bahwa waktunya akan tiba. Lalu yang kedua, di dalam ayatnya yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Lalu apalagi dalam ayat yang ke-11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tahu bahwa Yudas Iskariot ini adalah mengkhianati dia. Dia tahu bahwa satu hari lagi akan tiba waktunya dia diserahkan. Dia tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dalam ayat yang ke-18 lagi. Bukan tentang kamu semua. Aku berkata, aku tahu siapa yang telah dipilih. Artinya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Keilahian Yesus Kristus tampak dalam pernyataannya bahwa ia mengetahui segala sesuatu. Apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi ke depannya dia tahu. Bahkan yang mengkhianati dia pun dia tahu. Di sini kita melihat bahwa bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah, Adonai. Sehingga kita tidak perlu meragukan lagi keilahian Allah itu dalam hidup kita. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dengan dia mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianati dia, apakah dia berhenti mengasihi? Tidak, dia tetap mengasihi. Walaupun pada akhirnya Yudas bunuh diri sendiri. Karena dia tidak mampu lagi melihat kasih Tuhan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengenal hati saudara. Dia mengenal keberadaan kita saat ini. Dia tahu pergumulan kita saat ini. Dia memahami apa yang sedang kita alami pada saat ini. Dia mengetahui perekonomian kita bagaimana saat ini. Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jangan ragukan keilahian Tuhan. Dia Yesus Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah yang menyelamatkan jiwa kita. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Yang keempat dan terakhir. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan? Yaitu dia adalah guru. Kyrios. Ayat yang ke-13 dan 14. Saya mengulangi lagi. Ini. Ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru
dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan teladan dan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seorang guru yaitu mengajarkan hal tentang kebenaran bagi murid-muridnya. Yesus adalah guru yang patuh dicontoh, yang patuh diteladani. Mengajarkan tentang kebenaran, dan inilah teladan hidup manusia sejati. Guru memberikan contoh dalam pembasuhan kaki, maka ada perintah yang disampaikan kepada murid-muridnya, yaitu melakukan seperti yang dia lakukan, yaitu wajib saling membasuh kaki atau wajib saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab ayat yang ke-14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini guru yang luar biasa. Guru itu memberikan contoh. Saya ingat sekali anak saya Yonatan, kalau saya mengajarkan dia, tapi yang lebih dia yakin tentang hal mengajar dan belajar itu adalah gurunya. Dia berkata, "Ma, bukan seperti itu yang dikatakan oleh guruku." Guru itu adalah teladan yang luar biasa, dan Yesus adalah guru. Dan teladan yang dia berikan itu adalah membasuh kaki satu dengan yang lain. Dan dia berikan perintah juga. Dia berkata, "Kalau aku saja Tuhan membasuh kakimu, maka engkau wajib membasuh kakimu satu dengan yang lain. Wajib rendah hati satu dengan yang lain. Wajib melayani satu dengan yang lain. Wajib mengasihi satu dengan yang lain." Ini perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus yang kita sembah adalah guru yang memberikan contoh dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa yang sudah dia perbuat dalam hidup kita, mari kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Mari kita mencontoh apa yang Yesus lakukan bagi hidup kita. Pemahaman kita tentang Yesus Kristus sangat mempengaruhi sikap kita, kepercayaan dan pengabdian diri kita kepadanya. Mengenal Yesus Kristus secara tepat memberikan kita keteguhan iman. Kita tidak perlu ragu lagi mempercayai diri kita kepada Yesus, sebab Ia penguasa alam semesta ini. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah pengendali seluruh kehidupan kita dalam sejarah hidup kita ini sampai akhirnya. Dia adalah pemilik hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, kepada siapa kita harus takut? Kalau Dia yang berkuasa atas hidup kita, kepada siapa kita harus takut? Tidak ada selain kepada Yesus Kristus. Bukanlah Allah yang berpihak kepada orang-orang tertentu, tetapi dalam berbagai situasi kesulitan apapun, Allah tetap memperhatikan, Allah tetap peduli. Ia tahu kalau kita sedang mengalami pergumulan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memahami bahwa Allah sanggup menolong dan menyertai kita. Ketika Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di hulu sungai Kerit, Ia mengirim burung gagak untuk memberi dia makan roti. Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita percaya kepada Allah yang Maha Tahu. Yesus yang Maha Kasih. Dia adalah guru yang memberikan contoh bagi kita. Maka Dia juga sanggup memelihara kita. Dia juga sanggup menolong kita dalam keadaan situasi apapun. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka keselamatan jiwa akan menjadi bagian kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kami kembali, bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan yang tidak perlu diragukan keilahian-Mu. Memang Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk menghormati Engkau dalam hidup kami dan mencontoh, meneladani Engkau dalam segala hal, baik dalam keteladanan hidup, dalam kerendahan hati, di dalam mengasihi sesama kami manusia.
Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, inilah syukur doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hati yang gembira. Bagi Bapak Ibu yang mengumpulkan persembahan di rumah, bisa mengirim lewat rekening GKS yang ada di monitor HP Anda atau yang ada di warta jemaat kita. Hati yang gembira adalah yang Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Inilah Tuhan persembahan kami yang boleh kami berikan pada hari ini. Berkati Tuhan menjadi upah yang harum di hadapan-Mu. Berkati jemaat yang sudah memberi, biar berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan dalam usaha. Berkati juga para pengurus gereja dalam mengelola keuangan ini sehingga hanya digunakan Tuhan hanya untuk permuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita akan berakhir. Kita akan firman yang sudah kita dengarkan, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita kembali pada aktivitas kita masing-masing. Dan kita berjalan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk melayani kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, anugerahkan sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Sehingga mereka terus semangat di dalam melayani Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan dalam minggu ini maupun dalam minggu yang lalu. Tuhan, terimalah persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, tangan-tangan yang sudah melakukan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Hari. Kami berdoa untuk keluarga Pak Aldo, untuk Sri Ganda, untuk keluarga Pak Andika Kameswara, untuk keluarga Ibu Nur Cince, juga Matthew. Kami bersyukur dan kami berdoa, berkati mereka Tuhan. Engkau Tuhan limpahkan berkat-Mu atas mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka supaya mereka boleh berlimpah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan berdoa untuk setiap orang tua kami yang ada dalam usia indah. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka pada saat ini. Biarlah masa usia indah mereka menikmati kesukaan, mereka boleh menikmati sukacita, damai sejahtera, dan Engkau terus yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi. Berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap orang tua kami yang ada di usia indah pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka dalam rumah tangga mereka, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil, biarlah limpah syukur mereka naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan jemaat-Mu dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala virus yang ada, tapi biarlah perlindungan Allah yang sempurna itu boleh menjadi bagian anak-anak-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syukur doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami ke dalam coba, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Warta Jemaat Minggu 22 November 2020. Majelis Jemaat Gekesia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat Bapak dan Ibu. Majelis Jemaat Gekesia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sona yang memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan memberkati Bu, MC dan juga tim musik dan sound system. Tuhan Yesus memberkati. Dana Natal diberitahukan kepada seluruh jemaat Gekesia bahwa dana Natal 2020 dan tahun baru 2021 yang dibutuhkan adalah sebesar 27.295.000 dan dana yang sudah terkumpul 7.690.000 rupiah. Mohon dukungan dan doa partisipasi jemaat. Dan bagi Bapak dan Ibu yang tergerak untuk mendukung dana Natal, boleh melihat atau mentransfer ke rekening Bank Mandiri yang ada di warta kita. Dan untuk warta selanjutnya, susunan panitia dan juga kegiatan kategorial Gekesia ada di dalam warta. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati.